got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Teknologi kian semakin canggih. Yakin tidak ada jiwa yang tertatih. Pernahkah kalian sadari bahwa dalam era digitalisasi yang semakin maju dan berkembang ini terdapat dampak-dampak yang positif dan negatif bagi kehidupan kita. Tetapi pada kali ini kami akan membahas tentang dampak negatif dari teknologi. Satu teknologi yang digunakan dan kerap tidak bisa lepas atau susah kita kontrol penggunaannya dari kehidupan kita, yaitu gadget. Bahkan, sekolah sudah banyak menganjurkan siswanya untuk membawa ponsel pintar tersebut ke dalam kelas. Seperti contoh yang kita ketahui, penggunaan gadget di sekolah telah menjadi hal yang lumrah dan bahkan dianggap sebagai alat bantu pendidikan yang esensial. Gadget seperti ponsel pintar dan tablet telah mengubah cara siswa belajar, berinteraksi dengan teman sebaya, dan pendidik mereka. Namun, kebijakan yang memperbolehkan atau bahkan mendorong penggunaan gadget ini tidak selalu berdampak positif. Satu isu yang muncul dan menimbulkan kekhawatiran besar adalah fenomena cyberbullying. Dengan mudahnya akses ke media sosial dan platform digital lainnya, kesalahgunaan gadget di lingkungan sekolah dapat memfasilitasi tindakan intimidasi, pelecehan, dan penghinaan dalam bentuk digital. Dari paparan tersebut, kami mengambil kasus cyberbullying dari kesalahgunaan adanya kebijakan penggunaan gadget di sekolah yang akan kami bahas secara mendalam di dalam video ini. Pokok pembahasan kami pada video kali ini yaitu terdapat 4 pembahasan, di mana yang pertama yaitu pengertian cyberbullying, contoh kasusnya, rancangan penyelesaiannya, dan pengimplementasian solusi kasus dengan teknologi informasi bimbingan konseling. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi, khususnya platform dan media digital seperti internet dan telepon seluler. Bentuk-bentuk cyberbullying meliputi: pertama, mengirim pesan atau gambar yang merendahkan, menghina, atau mengancam melalui email, pesan teks, atau aplikasi pesan instan. Kedua, mengunggah foto atau video yang mempermalukan seseorang tanpa izin. Ketiga, menciptakan situs web, blog, atau akun palsu di media sosial dengan tujuan merendahkan atau mengejek orang lain. Keempat, mengejek atau menghina seseorang di forum online, media sosial, atau platform permainan. Kelima, menyebarluaskan gosip atau informasi pribadi tentang seseorang tanpa izin. Dibandingkan dengan perundungan konvensional yang sering terjadi langsung secara fisik atau verbal, cyberbullying memiliki beberapa karakteristik. Salah satunya adalah pelaku bisa bersembunyi di balik anonimitas internet, sehingga lebih sulit untuk diidentifikasi. Selain itu, informasi di dunia digital bisa menyebar dengan cepat dan sulit untuk dihapus, sehingga dampak dari cyberbullying bisa lebih luas dan berkepanjangan. Ada salah satu kasus yang sangat menyita perhatian kita, dan sayang sekali harus terjadi pada salah satu seorang saudara kita. Dan sepertinya di lingkungan kalian pun kerap masih terjadi hal-hal seperti ini. Walaupun terkesan candaan, tapi ini adalah suatu hal yang kelewatan. Kasus cyberbullying ini terjadi di salah satu perguruan tinggi negeri. Kasus yang menimpanya seperti diperbudak, tindakan perundungan, menghina korban melalui kata-kata yang merendahkan, serta menyakitkan, diikuti dengan kekerasan-kekerasan fisik lainnya, dan juga mempermalukannya dengan mengacak-acak penampilannya, divideokan dan disebarluaskan di media sosial. Sekolah ini buta ya?
Lalu, hal yang sangat mengiris hati sekali. Hal tersebut didokumentasikan dalam bentuk video dan disebarluaskan di salah satu media sosial. Dan kasus tersebut cepat mendapat perhatian oleh pihak sekolah. Kasus memperbudak ini yang dimana korban sering diminta untuk mengerjakan tugas sekolah teman sekelasnya. Dan juga korban sering diperintah untuk membelikan temannya makan di kantin. Korban dikenal sebagai anak yang pendiam dan tidak berani untuk menolak. Adapun kasus yang mencuat, yaitu kasus perundungan dan penghinaan yang tertuju kepada korban, di mana korban kerap kali dihina temannya dengan nama yang bukan nama yang sebenarnya, lalu biasanya dikucilkan karena ia menggunakan sepeda untuk berangkat ke sekolah, dan dicemooh karena penampilannya yang buruk. Hal tersebut kerap dilakukan oleh teman satu kelasnya. Kemudian, kasus lain yang ditemukan adalah bullying fisik, di mana terjadi dorong-dorongan yang ditunjukkan kepada korban, dan mulai seperti mencolek-colek badan korban secara fisik dan sedikit kasar, yang tentunya ini masih dilakukan oleh teman sekelasnya. Kasus bullying ini awalnya tidak terendus oleh pihak sekolah dan teman-teman kelas lainnya. Namun, pada suatu hari korban kembali diperlakukan dengan tidak baik oleh teman-teman sekelasnya. Dan lebih parahnya lagi, korban didandani secara acak-acakan pada wajahnya. Ia didandani seperti badut. Kemudian, tindakan tersebut direkam dengan sengaja oleh beberapa teman sekelasnya. Di dalam video tersebut, korban diperlakukan sebagai bahan tertawaan dan dalam kondisi yang diceritakan tadi. Hal tersebut terjadi pada jam sekolah berlangsung, yang dimana mereka masih menggunakan seragam dan lokasinya terjadi di dalam kelas. Dan tanpa berpikir panjang, salah satu teman yang merekam aksi tersebut mengunggah video tersebut ke media sosial. Tidak lama kemudian video ini tersebar kemana-mana, dan video ini mendapat perhatian khusus oleh banyak pihak dan sudah terdengar oleh pihak sekolah. Lalu dilakukan tindakan, yaitu sidang dilakukan oleh pihak sekolah secara tertutup. Sangat disayangkan sekali atas tindakan penyalahgunaan teknologi informasi atau fungsi gadget dalam lingkungan sekolah, yang dimana seharusnya digunakan dengan sebaik mungkin untuk menunjang proses pembelajaran. Namun, malah disalahgunakan sehingga terjadi cyberbullying ini. Di sini, pelaku tidak hanya satu orang, tetapi hampir satu kelas. Hal tersebut didukung oleh kondisi kelas korban yang gurunya jarang mengajar ke kelas, sehingga terlambat untuk mengetahui adanya kasus seperti ini terjadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan penyelesaian masalah atau kasus yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Maka dari itu, saya dan rekan-rekan saya sudah merancang penyelesaian masalah jika hal-hal yang sama terjadi pada lingkungan sekolah kalian. Silakan tonton dan simak videonya. Rancangan yang pertama yaitu mengidentifikasi siswa yang telah menjadi korban dari cyberbullying dan mencari tahu siapa pelakunya. Kemudian berbicara dengan siswa yang telah menjadi korban untuk memberikan suatu dukungan dan bantuan psikologis, serta
melibatkan orang tua mereka agar mendapatkan dukungan dari keluarga. Selain itu, menjalin kerjasama dengan pihak sekolah dan polisi untuk mengatasi pelaku dari cyberbullying. Kemudian, membentuk suatu tim penanganan yang terdiri dari guru BK, guru kelas, dan jika diperlukan, komite sekolah dan pihak terkait lainnya, agar dapat memberikan suatu solusi yang komprehensif. Selanjutnya, mengadakan suatu kegiatan penyuluhan dan pembinaan tentang penggunaan media sosial yang positif untuk meningkatkan kesadaran siswa, orang tua, dan pihak sekolah terhadap cyberbullying. Kemudian, mengimplementasikan kebijakan sekolah yang melarang dan memberikan sanksi tegas terhadap tindakan dari cyberbullying. Rancangan yang kedua yaitu mensosialisasikan kebijakan mengenai cyberbullying kepada seluruh siswa, guru, dan juga orang tua. Rancangan yang ketiga yaitu membentuk suatu grup media sosial internal untuk berkomunikasi yang aman antara guru BK, siswa, dan orang tua, serta memastikan bahwa informasi penting dapat disampaikan dan diakses dengan cepat. Selanjutnya, mengembangkan aplikasi atau platform khusus untuk melaporkan dan menangani kasus dari cyberbullying secara anonim. Dan rancangan yang keempat yaitu secara teratur memantau dan mengevaluasi upaya dari penyelesaian kasus cyberbullying dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi solusi kasus cyberbullying dengan teknologi informasi bimbingan konseling. Mari kita simak. Yang pertama ada penggunaan aplikasi online. Seperti yang kita ketahui, sekarang itu banyak sekali aplikasi-aplikasi untuk melakukan konseling online. Contoh yang akan kita bahas kali ini adalah aplikasi Calm. Aplikasi konseling online Calm ini merupakan sebuah platform online yang hadir dan berguna untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bercerita, serta memberikan jalan keluar atau menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Hal yang harus dilakukan apabila ingin melakukan konseling online dengan aplikasi Calm ialah pertama, mendownload aplikasi Calm di Play Store atau di App Store. Setelah itu, simak yuk bagaimana langkah-langkah selanjutnya untuk melakukan konseling online. Setelah itu, kita mendaftarkan akun kita di aplikasi Calm, lalu kita mengisi sebuah kuesioner untuk mencocokkan konselor mana yang sesuai dengan kebutuhan kamu. Di aplikasi Calm ini, sekiranya kita juga bisa memilih atau merequest konselor mana yang cocok dengan diri kita untuk melakukan konseling online. Seperti pada contoh video kali ini, kalian bisa langsung melakukan konseling online bersama dengan konselor yang sudah dipilih. Selanjutnya atau yang kedua ialah sistem manajemen kasus. Sistem manajemen kasus berbasis teknologi informasi ini memungkinkan guru BK untuk melacak serta membantu permasalahan-permasalahan yang dialami oleh siswa. Kali ini saya akan membahas sebuah aplikasi atau sebuah platform yang bisa digunakan untuk menjadi sistem manajemen kasus, yaitu Google Form. Dengan form ini, siswa atau siswi dapat mencurahkan perasaannya secara terbuka tanpa takut diketahui. Seperti salah satu contoh Google Form yang sudah diisi oleh salah satu siswa, ia menjelaskan bahwa ia mengalami bullying yang dilakukan oleh temannya. Google Form ini hanya dapat diakses oleh guru BK. Next, yang ketiga ialah media pembelajaran interaktif. Media pembelajaran interaktif merupakan sebuah layanan digital yang digunakan untuk memberi materi-materi dengan semenarik mungkin. Contoh media pembelajaran interaktif ialah PowerPoint bertransisi, video animasi, ataupun e-book. Ini merupakan salah satu contoh dari media pembelajaran interaktif, yaitu dalam bentuk video. Dengan media pembelajaran interaktif, materi pembelajaran akan tersampaikan dengan baik dikarenakan ada contoh dalam bentuk animasi. Dan yang terakhir atau yang keempat ialah platform pendukung untuk guru, siswa, dan juga orang tua. Membuat platform khusus yang dapat diakses oleh orang tua untuk mendapatkan informasi, saran, serta jalan keluar apabila siswa atau anak sedang bermasalah di sekolah. Dan juga
dapat membantu orang tua untuk berdiskusi dengan guru BK mengenai sikap dan perilaku anak atau siswa di sekolah. Hal-hal yang harus diperhatikan ialah diperlukannya handphone atau telepon genggam ataupun laptop. Maka dari itu, ada baiknya mari kita simak video selanjutnya untuk mengetahui platform pendukung apa saja yang bisa digunakan untuk guru, siswa, dan juga orang tua. Berikut merupakan sebuah contoh yang dapat digunakan untuk membuat platform pendukung untuk guru, siswa, dan juga orang tua. Contoh penggunaan platform khusus pendukung untuk guru, siswa, dan orang tua ialah WhatsApp, yaitu dengan cara membuat grup WhatsApp atau dengan menggunakan aplikasi Zoom maupun Google Meet dengan orang tua yang bersangkutan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya materi ini bisa menambah wawasan dalam teknologi informasi media bimbingan konseling untuk kedepannya. Terima kasih semua.